warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa kelas 10, siswa yang hebat, siswa yang luar biasa di SMK Negeri 2 Blitar. Baik, sebelum kita memulai materi tentang BK, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Aulia Istiqomah, tempat tanggal lahir saya Jogja 26 Maret 1982. Tempat tinggal saya di Perumahan Bengawan Suro Regensi Blok E12. Untuk nomor HP saya mungkin bisa dicatat ya, untuk memudahkan komunikasi kita dengan siswa, baik melalui sosial media atau melalui jejaring-jejaring sosial lainnya atau dengan WA. Kalian bisa menghubungi saya di nomor WA 0857 5529 5432. Gimana? Perlu dicatat? Oke, saya ulangi lagi ya. Nomor HP saya 0857 5529 5432. Baiklah, silahkan setelah ini kalian menyimak materi PowerPoint dari saya tentang bagaimana belajar di SMK, karena saya yakin kalian semua siswa kelas 1 atau siswa baru ini belum mengetahui atau kurang mengetahui tentang SMK. SMK itu apa, bagaimana, kemudian di SMK 2 ini ada apa, kemudian apa yang akan saya dapat di SMK, akan saya jelaskan di tampilan berikut ini. Silakan menyaksikan. Baiklah, materi kita yaitu tentang bagaimana cara dan sikap belajar di SMK. Simak dan ikuti ya. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja profesional tingkat menengah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan tujuan tersebut, maka kurikulum yang ada di SMK didesain agar dapat membekali siswa sehingga dapat memiliki kompetensi sesuai dengan program keahlian masing-masing. Untuk itu, kurikulum SMK dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Dalam proses mencapai cara belajar di SMK, maka teori dan praktek harus saling mendukung. Bahkan, cenderung banyak praktek untuk penguasaan program keahliannya. Untuk mencapai hasil yang optimal, baik penguasaan teori dan praktek, maka harus didukung oleh beberapa hal. Antara lain adalah 1. Minat dan bakat serta kemampuan. 2. Lingkungan belajar. 3. Sikap dan kebiasaan belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimanakah sikap belajar siswa SMK. Sikap salah satunya yaitu tentang perilaku, tentang kebiasaan, tentang attitude, tentang segala tindakan yang dilakukan oleh siswa SMK. Pada slide berikut ini tentang sikap terhadap belajar. Penjelasannya yaitu sikap terhadap belajar merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak dari perasaan atau feeling dan keyakinannya tentang belajar. Siswa meyakini belajar itu penting. Coba saya tanya, belajar itu penting nggak? Gunanya sekolah apa kalau tidak untuk belajar? Belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Siswa meyakini bahwa belajar itu penting
bagi pengembangan kualitas diri, bernilai ibadah, juga merasa senang terhadap kegiatan belajar. Maka mereka cenderung untuk melakukan kegiatan belajar itu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan apabila keyakinan dan perasaan itu sebaliknya, maka kecenderungan adalah mereka akan malas atau enggan untuk belajar. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan kebiasaan belajar yang efektif. Kalian mungkin dari setelah lahir sampai sekarang banyak sekali proses belajar yang telah dilalui. Nah, apakah selama ini belajar kalian sudah dirasa efektif? Apakah belajar kalian selama ini sudah cukup memuaskan, sudah cukup mendapatkan hasil atau prestasi yang baik? Mari kita saling berintrospeksi diri dengan menyimak ciri-ciri kebiasaan belajar efektif yang akan saya sampaikan. Yang pertama, simak dengan baik ya. 1. Menyenangi pelajaran baik teori maupun praktik. 2. Merasa senang untuk mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan sekolah. 3. Mempunyai jadwal belajar yang teratur. 4. Mempunyai disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh orang lain atau dipaksa orang lain, atau bukan karena diberi iming-iming atau hadiah dari orang lain, tetapi disiplin belajar berasal dari diri sendiri. 5. Masuk kelas tepat pada waktunya. 6. Memperhatikan penjelasan dari guru. 7. Mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. 8. Senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. 9. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 10. Membaca buku-buku pelajaran buku lainnya yang berguna secara teratur. Jadi, seumpamanya kalian membaca buku, carilah buku yang cukup bisa mendukung kegiatan belajar kalian. Buku yang bisa memotivasi kalian, buku yang bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. 11. Mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan sebaik-baiknya. 12. Ulet dan tekun dalam melaksanakan pelajaran praktik. 13. Tidak mudah putus asa, dan apabila mengalami kegagalan, harus selalu tetap berjuang untuk bisa melaluinya. Baik, sekian dari saya tentang bagaimana belajar di SMK. Saya berharap kalian siswa kelas 10 siap untuk bisa menjadi warga sekolah ini. Selamat mengikuti pembelajaran di SMK Negeri 2 Blitar, meskipun sekarang pembelajarannya lewat daring. Jangan patah semangat. Kalian harus tetap berjuang, kalian harus tetap belajar, karena cita-cita kalian sudah ada di depan mata. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti dan menyimak penjelasan dari saya.